Sekarang ada Danantara. Siapa ketua Danantara? Ruslan Ruslani, yang terindikasi pernah menyeleweng dalam TPPU. Nah, pada diam kan? Pada diam kan? Coba bayangkan, ini ada rampok dikasih jabatan yang di situ banyak duit, bagaimana ke depannya? Penegakan hukum kami terasa sangat berat. Kami merasa seperti orang yatim piatu yang menegakkan aturan. Susah sekali menegakkan aturan di negeri ini. Susah sekali menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau begitu, coba kita hadirkan seorang jawara. Semoga beliau bisa membantu menegakkan kebenaran dan keadilan. Ustadz Eka Jaya, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang 500, yang jawab cuma 15 orang. Hoi, hoi, siap kompak nggak? Siap bersatu nggak? Siap duduk KPK nggak? Siap ngejebol KPK nggak? Jawara makan aja diurusin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kumpul konvoi dari Masjid Al-Azhar ke ATR BPN ke Mabes Polri. Nah, di Mabes Polri sayang hanya beberapa menit saja. Sebetulnya kita mau titip salam kepada Kapolri. Masa jabatan Anda masih panjang, Kapolri. Pensiun Anda masih 5 tahun lagi. Nggak ada Kapolri-Kapolri yang lain sampai pensiun sampai 5 tahun kemari. Maka saat ini ketika Anda masih menjabat, jalankanlah amanah ini dengan baik. Karena yang mengangkat Anda, Joko Widodo, ini sudah selesai sebetulnya, betul? Jadi Anda nggak perlu takut lagi. Jalankan amanah, karena amanah itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Walaupun kita yakin Anda berkeyakinan lain dengan kami, Anda non muslim, tapi kalau Anda non muslim yang taat, pasti Anda akan tahu jabatan amanah pangkat yang Anda dapat saat ini akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Jadi Anda nggak perlu takut. Mumpung masih menjabat sebagai Kapolri, mempunyai wewenang yang amat dahsyat, nggak perlu Anda takut, nggak perlu Anda ini takut diturunkan jabatan, karena jabatan Anda mungkin tidak akan lama. Maka lakukan yang terbaik buat rakyatmu, karena Polri lahir dari rahim rakyat sendiri. Betul, betul. Jadi jangan sampai Polri dibenturkan oleh rakyat, rakyat dibenturkan oleh polisi, sementara gaji kalian adalah rakyat yang membayar, seragam kalian adalah kami yang membeli, senjata kalian adalah kami yang membayar. Tapi saat ini kalian menjadi mitra mereka yang ingin merampas dan merampok bangsa dan negara. Sementara kami sebagai tuan Roma, sebagai rakyat, sebagai orang yang menggaji kalian, kalian tindas, kalian intimidasi, kalian lakukan penyiksaan dan lain sebagainya. Betul? 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 Betul! Jadi saya minta kepada Kapolri, kalau memang tidak mampu mengemban amanah rakyat, lebih baik turun. Segera turun! Lebih baik mundur. Daripada semakin lama Anda menjabat hanya ingin menyengsarakan rakyat kalian. Ini yang akan terjadi. Sudah banyak kita dengar, macan Asia sekarang sedang mengeong. Rakyat berteriak adili Jokowi.
Kalau saya tidak setia pada rakyat, tolong koreksi saya. Rakyat ingin Jokowi dihadirkan. Rakyat ingin Jokowi dipidanakan. Begitu banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini membuat rakyat sengsara. Bukan malah dia eluk-elukan. Ini jangan menjadi ambigu. Jangan cuma omong-omong doang. Mau ngejar koruptor sampai Antartika, sampai gurun pasir, depan mata lu. Koruptor merajalela. Betul, betul. Sekarang ada Danantara. Siapa ketua Danantara? Ruslan Ruslani, yang terindikasi pernah menyeleweng dalam TPPU. Nah, pada diam kan? Pada diam kan? Coba bayangkan, ini ada rampok dikasih jabatan yang di situ banyak duit. Bagaimana ke depannya? Acur. Bagaimana ke depannya? Acur. Udah ketahuan rampok dikasih tempat yang banyak duitnya, selesai ini negara. Sementara yang miskin tetap miskin, yang sengsara tetap sengsara. Mereka asik-asikan bagi-bagi jabatan, betul? 14.000 triliun. Gua minta tadi. Gua di atas sih boga. Terus. Kita sayang sama polisi, betul. Kita sayang sama polisi, betul. Karena nggak semua polisi itu jelek, betul. Nggak semua polisi itu jahat, betul. Tergantung pimpinannya. Tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya baik, maka baik semua. Padahal Pak Sigit sudah ngomong, kalau mau sikat daripada mereka semua, sikat kepalanya, betul. Nah ini kalau kepalanya barelo, kalau kepalanya ini ternyata akan kepalanya melindungi korupsi, apa yang bisa diharapkan oleh pemimpin tersebut? Tidak ada yang bisa diharapkan kembali. Tinggal menunggu keajaiban dari Allah, mereka turun atau diturunkan oleh rakyat. Betul. Siap bergerak, siap bersatu. Ini jangankan Indonesia emas, bisa-bisa Indonesia cemas. Hancur. Prabowo sudah ngomong 2023, 2030 Indonesia akan tenggelam. Dia sendiri yang ngomong. Ini kenyataan. Kenapa? Biang Kerok dijadikan pembina di Danantara. Ini kan luar biasa. Rakyat ingin menghendaki Jokowi diadili. Rakyat menghendaki Bubu Papa diadili. Rakyat menginginkan daripada Bobi Nasution diadili dengan korupsinya timah nikel yang kurang lebih 1.500 triliun tidak tersentuh sampai saat ini. Sementara Hasto, Harun Masiku yang ece-ece kalian kejar, sementara Yakut kalian tidak berani kejar. Ada apa? Mau saya kasih bocoran KPK? Mau nggak? Yang namanya Yakut tidak pergi ke luar negeri, dia ada di Jawa Tengah. Bohong kalau KPK nggak tahu, bohong. Jangan sampai rakyat nanti yang narik dia. Kalau rakyat narik dia, urus aja rakyat sama rakyat diadu. Betul, betul. Ada di Jawa Tengah, KPK. Niat kagak buat tangkap. Kalau nggak niat, jangankan ke Jawa Tengah, di Jakarta saja kalian depan mata nggak berani. Kenapa? Nggak ada niat, takut. Tuh, ya selamat kepada Pak Koruptor baru keluar. Enak. Coba kalau paling bajai, coba kalau paling jemuran, habis gak dikebogin? Habis digulung. Habis dikebogin? Habis digulung. Ya enak deh tuh, diantar pakai mobil mewah, pakai kaos oranye, enak dah. Enak koruptor. Di penjaranya aja enak kok. Di penjaranya aja ada AC, ada TV dan lain sebagainya. Coba kalau paling
habis gak? Maling motor habis gak? Maling handphone habis gak? Kalau koruptor enak. Oh bayangin, jadi mendingan jadi koruptor. Betul nggak? Tuh, coba baik. Ya, inilah makanya Jokowi selalu berharapkan dia punya duit banyak. Dia bisa memimpin lembaga-lembaga yang banyak duitnya. Kenapa? Karena dia biasa mengatakan ketua lembaga apapun kalau sudah disogok pakai duit, mereka cuma bisa diam, ceceng wae. Betul? Makanya duit dikumpulin. Siap bersatu, siap kompak, siap dari sini ke Buku Papa. Benar nggak? Karena dia merengos lagi, karena dia pulang lagi. Hei, hei. Masih siap kompak? Masih siap bersatu? Kita sebenarnya mau baik-baik aja ke KPK, betul? Kita mau nyerahin daripada Jokowi dan Bu Niana itu, daripada KPK kagak berani, kita yang nangkep dah. Itu tapi nggak diterima katanya. Padahal kita mau dialog diskusi. Ayo dah. Hei KPK, kami ini adalah mitra kalian. Kalian adalah kami yang gaji. Maka kami berhak untuk kerjasama dengan kalian untuk menangkap para koruptor-koruptor yang depan mata kita, yang sudah menjesarakan kita. Ini saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lalu diawali dengan takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dudukkan perkara PIK 2, kasus pagar laut, sertifikat laut, dan perampasan tanah rakyat Banten oleh oligarki properti perampas tanah rakyat. Saya sebut Aguan dan Antoni Salim. Itu sebenarnya ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan. Pertama, pelanggaran hukum perdata. Dalam aspek perdata, kami sudah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Antoni Salim, Aguan, bahkan termasuk Jokowi dan Erlangga Hartarto, Surtawijaya, Mas Kota, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa perbuatan melawan hukumnya? Banyak, ada 8 poin perbuatan melawan hukum yang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, aspek ketatausahaanegaraan. Ini sebenarnya tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Semestinya Presiden selaku badan atau pejabat tata usaha negara tertinggi yang membawai badan atau pejabat TUN yang ada di bawahnya harus segera mengambil keputusan. Yang pertama, mencabut status PSN PIK 2 karena bermasalah sekali. Yang kedua, segera melakukan moratorium penghentian proyek PSN PIK 2 baik di wilayah PSN-nya maupun di luar wilayah PSN yang nyaru menggunakan dalih PSN untuk merampas tanah rakyat dengan dalih ini proyek negara. Padahal ini bukan proyek negara, tapi proyeknya Aguan, proyeknya Antoni Salim. Yang ketiga adalah aspek pidana. Aspek pidana ini ada beberapa. Pertama, TPIDUM, tindak pidana umum. Yang kedua, TPIDSUS, tindak pidana khusus. Saya awali dari tindak pidana umum. Hari ini Lurah Kohot Arsim, sekdesnya, juga 2 orang yang menerima kuasa itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri dalam perkara tindak pidana umumnya. Apa tindak pidana umumnya? Jadi kasus pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 263, 266, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Tapi kita mau bicara bukan hanya sertifikat laut, tapi juga ada kejahatan pagar laut. Sampai hari ini polisi masih takut untuk nangkap yang bikin pagar laut. Yang bikin sertifikat laut sudah ditangkap oleh polisi. Yang bikin pagar laut
ke Barreskrim Mabes Polri, laporan dari LBH Muhammadiyah, nama-nama Mandor Mehmet, pelaksana proyek pagar laut, atau yang kedua Encun alias Gojali yang mendanai pagar laut, yang ketiga Ali Hanafi Ali Jaya, monster mafia tanah terkenal sekali ini, yang memang banyak jenderal-jenderal baik di TNI Polri dikendalikan oleh makhluk satu ini. Jangan-jangan polisi takut mengusut kasus pagar laut karena petinggi Polri sudah disuap oleh Aguan dan Antoni Salim. Takut? Allah Allah. Jadi jangan hanya berani sama lurah Kohot, kades Kohot, yang cemre diciduk, yang gede nggak berani. Harusnya kalau konstruksi hukumnya, sertifikat laut yang ada di dasar laut saja sudah diungkap, pagar laut yang mencokrok yang 30,16 km yang sudah mengorbankan TNI AL untuk mencabutnya, kok nggak ada satupun yang ditersangkakan, Pak Polisi? Takut apa takut, Pak Polisi? Takut atau takut, Pak Polisi? Kalau takut saya ajak, yuk kita berani. Kenapa? Karena republik ini, Pak Polisi, negara ini hakikatnya bukan diwariskan oleh bapak pendiri bangsa kita, tapi kita mendapat amanah dari generasi setelahnya, anak cucu kita, agar apa? Ada negara yang namanya NKRI sampai kepada generasi anak cucu kita. Jangan sampai hari ini NKRI sampai ke anak cucu kita sudah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan, Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Kenapa? Karena kedaulatan tanah laut kita sudah dikendalikan oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Takbir! Jadi saya ajak Pak Polisi berani untuk memperjuangkan kedaulatan negara kita dan masa depan anak cucu kita, yang di sana ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi polisi. Takbir! Ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi tentara. Takbir! Ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi pejabat-pejabat. Takbir! Dan ada generasi selanjutnya rakyat republik ini yang akan makan dari bumi Indonesia yang hari ini dirampas oleh Aguan dan Antoni Salim. Takbir! Selanjutnya, karena ini di depan KPK, sebenarnya ada dua tindak pidana khusus. Satu, tindak pidana lingkungan terkait pagar laut. Pagar laut itu harusnya bisa disidik dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ancaman pidananya minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun. Dendanya minimum 3 miliar sampai maksimum 10 miliar. Ini sanksinya kumulatif. Bukan hanya pidana penjara, tapi penjara dan denda 3 tahun sampai 10 tahun, 3 miliar sampai 10 miliar. Kenapa KKP hanya ngurusin denda 18 juta per kilometer? Kemana KKP? Dan sampai hari ini denda 18 juta itu belum pernah dibayar karena KKP, polisi sampai hari ini belum menemukan siapa pepagar laut. Padahal di Kabupaten Tangerang yang ramenya belakangan, pemagarnya udah ketahuan, dihukum untuk nyabut sendiri. Lah di Tangerang kok nggak ketahuan? Kok harus TNI AL yang nyabut? Ini negara apakah sudah kalah dengan Aguan dan Antoni Salim? Takbir! Allah. Tindak pidana khusus yang kedua adalah tindak pidana korupsi. Mohon maaf, jaksa udah nyerah. Jaksa Agung menyatakan mundur melawan korupsi Aguan dan Antoni Salim, termasuk Aguan dan Airlangga, termasuk Jokowi dalam kasus pagar laut. Kenapa? Katanya kejaksaan sudah punya moratorium dengan KPK dan Polri. Kalau ada perkara yang beririsan, mereka mundur dan menyerahkan kepada Barreskrim. Pertanyaannya, yang ditangani Barreskrim itu oleh Direktur Tindak Pidana Umum, nggak ngaruh dengan tindak pidana khusus. Semestinya Barreskrim ya menindaklanjuti 263, 266, pasal 5556 KUHP jalan. Kejaksaan Agung tetap jalan dengan pasal tipikor. Oh, dalilnya kan kalau nanti ada suap gratifikasi bisa melalui pengembangan tindak pidana umum. Enggak benar juga. Kenapa? Karena dugaan pidananya bukan pasal 12B Undang-Undang Tipikor 3199, tapi ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi
Jokowi kurang ajar, korupsi, menyalahgunakan wewenang. Kita rugi 1.500 hektar hutan yang dikuasai negara, hutan lindung mau dirubah menjadi hutan untuk kebutuhan proyeknya P2 milik Aguan. Rugi apa rugi nih? Jadi sekali lagi kalau Kejagung udah mundur, saya harapkan KPK berani jujur, itu hebat. Bagaimana berani jujur itu? Atau kalau KPK juga tidak menyentuh kasus Aguan dan Antoni Salim, maka KPK sama juga dengan Kejagung. KPK dibawa kendali Jokowi, KPK dibawa kendali oligarki, KPK dibawa kendali oligarki Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Terakhir, kita harusnya punya negara yang bisa memikirkan nasib kita. Representasi negara adalah presiden. Tapi saat kita teriak, ya adil Jokowi, tangkap Jokowi, kepala negara wakil kita representasi rakyat mengatakan apa? Dasmu, dasmu. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Apa artinya? Kita sekarang yakin tidak bisa berharap pada negara. Karena itu saya himbau seluruh rakyat untuk bersatu melawan kezaliman Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Seluruh rakyat bersatu melawan kezaliman Jokowi dan Erlangga Hartarto. Takbir. Seluruh rakyat bersatu untuk menggulung kezaliman demi menyelamatkan Indonesia dan generasi kita selanjutnya. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.